Ya karena itu dulu kita mulai melaksanakan ini karena ya ya itu tadi tanpa modal, tanpa skill juga. Mandi kotoran kambing kita waktu itu. Dagang kambing kok bisa ada hasil begitu kan? Mungkin heran juga. Ya kalau direlakan katanya diberi kembalian yang lebih baik, lebih banyak. Bener, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang cukup aneh. Bisnis tanpa bakat, bisnis tanpa modal. Jadi gimana Mas Roni? Menurut sampean, bisnis tanpa bakat. Siapa sih gak judul ya? Iya. Sebetulnya itu berkaca kepada diri saya sendiri sebetulnya, bukan untuk mengeneralisir banyak orang. Tapi ya kalau ada kesamaan dengan orang lain ya sangat mungkin. Jadi banyak orang terpaku pada satu asumsi bahwa berbisnis atau apapun itu harus punya bakat yang lebih, yang kuat. Nah, saya kebetulan tidak mendapatkan yang itu dalam hal bisnis ini. Karena sejarahnya kita dari kecil memang tidak pernah berbisnis. Kalau soal bekerja keras ya, tapi berbisnis tidak pernah. Dan ketika besar kita menjalani bisnis, ya alhamdulillah diberi hasil yang cukup bagus. Jadi itulah mungkin yang bisa disebut dengan bisnis tanpa bakat di situ itu. Karena kita merasa tidak punya bakat dan memang walaupun lambat tapi ya ada hasilnya bisnis kita. Kira-kira begitu. Jadi tidak melulu terpaku pada saya nggak berbakat jadi nggak berani bisnis. Nggak juga. Karena keadaan juga bisa membuat kita bekerja lebih keras dan itu yang mungkin salah satu yang bisa mengantarkan kita pada bisnis yang berhasil, kira-kira gitu. Jadi bisnis tanpa bakat, tanpa modal juga. Kali ya. Nah masalahnya kalau dua-duanya ini gimana ya? Ya modal kalau yang dipahami secara umum apa adalah modal duit. Nah kebetulan kita juga dulu nggak pakai karena awalnya kalau saya di Akikah ini dulu tidak menggunakan itu. Saya karena memang tidak punya modal duit, kita kerjasama dengan orang. Kerjasama dengan orang bagi hasil begitu. Saya punya ide, saya komunikasikan kepada seseorang senior sehingga dia memberikan beberapa dana untuk operasional untuk modal awal. Berarti dengan membuat proposal gitu lah ya? Ya bisa dikatakan begitu ya. Saya punya ide, saya lihat potensinya bagus dan melihat ada orang yang berhasil dari bisnis itu, kemudian kita komunikasikan dengan seseorang yang memiliki, kita anggap punya dana, punya modal, sehingga berjalanlah bisnis itu. Jadi modalnya kalau saya dari idenya, dari kemauannya, dari keadaannya juga karena kadang nggak punya pekerjaan kan, nah itu modal. Itu modalnya dari situ. Kepepet itu juga modal. Berarti nggak kepepet juga kayaknya enggak. Modal kepepet ya. Modal kepepet itu juga modal yang cukup penting. Tapi sebenarnya kan background sampean itu, background panjenengan itu kan ini ya, sarjana kelautan ya. Kenapa kok nggak fokus di dunia perkelautan atau perikanan gitu? Justru malah pindah ke bisnis yang lain gitu. Walaupun sebenarnya sama-sama hewan ya. Tapi kan beda alam ini, yang satu di air, yang satu di darat gitu. Apa karena tadi bisnis tanpa bakat, akhirnya karena nggak berbakat ya udah random aja. Random kayaknya memang. Jadi ini sebetulnya bisnis ini kan karena tidak terencana, tidak direncanakan ya dapatnya ini. Kalau berdasarkan perkuliahan kita, karena kebetulan kita dulu kuliah di kelautan, ya
Ya mungkin itu seperti tambak, seperti apa di dunia laut, dunia ikan dan sebagainya. Cuman karena kita kepepet, awalnya dulu PNS, kita mencoba PNS beberapa kali gagal. Jadi kita ini juga termasuk orang yang gagal di dunia PNS. Jadi karena nggak berhasil, kita kerja di swasta, di penerbitan waktu itu ada setahun kali. Penerbitannya bubar, kemudian kita mencari peluang lain. Jadi ini perjalanan yang sifatnya eksidental sebetulnya. Bisa dibilang situasional, tidak terencana. Kalau direncanakan ya mestinya bisnis itu yang seperti itu. Cuman kan dalam lingkungan kita tidak menemukan bisnis yang terlihat di awal di dunia itu loh, misalnya di perikanan, di pertambangan. Kita kan di Jepara, Jepara juga kita tidak melihat industri itu berkembang. Mungkin di zaman dulu pertambangan cukup bagus, tapi belakangan kan tidak terlalu bagus pertambangan. Mungkin yaitu yang menyebabkan akhirnya kita kan merantau. Yang kita temukan peluang-peluang ini. Nah, kita mencoba peruntungan di dunia hewan, kambing, yang mestinya kalau di dunia peternakan, di perkuliahan itu mestinya orang peternakan. Soal koherensi perkuliahan dengan bisnis, ya tidak harus koheren, tidak harus selaras. nggak harus linear lah ya. Nah, karena kita kan tinggal di Indonesia itu penuh kejutan gitu. Kira-kira pendidikan di Indonesia. Jadi itu bisa dianggap kelemahan, bisa juga dianggap kelebihan. Karena kuliahnya apa, kerjanya apa, itu. Tapi menurut jenengan, saya kan beberapa waktu lalu lihat potongan videonya Pak Helmi Yahya ya, bahwa jangan pernah berbisnis dengan orang yang tanpa modal gitu kalau nggak salah. Nah sebenarnya menurut pandangan sampean itu yang dimaksud tanpa modal itu secara material atau gimana ya? Karena kan kayak misalnya skill itu kan juga sebenarnya modal kan. Yeah. Uang itu modal, cuman itu sebagai bentuk material gitu. Nah gimana menurut jenengan? Itu mungkin konteksnya lain, konteksnya Pak Ilmiah yaitu ya sama-sama orang punya modal, kira-kira begitu. Kalau tidak berani melempar modal ya atau mengeluarkan pengorbanan, itu dikhawatirkan tidak serius kan, kira-kira itu artinya. Kalau kita kan kondisinya lain. Kalau saya dulu kondisinya memang tidak ada, bukan karena tidak mau. Nah, itu jadi konteksnya itu tidak mau. Kalau tidak mau itu bisa males-malesan, bisa nothing tulus, dan bisa sembarangan nanti pengelolaan bisnisnya, kira-kira gitu. Tidak ada yang dipertaruhkan gitu loh. Kalau orang ada yang dipertaruhkan kan orang kan fight kan. Nah, kalau nggak ada kan nothing tulus ya. Kalau nothing tulusnya positif ya bagus, kalau nothing tulusnya jelek kan jadi merugikan usaha. Sedangkan usaha itu nggak boleh rugi secara konsep. Itu bahayanya. Kalau kondisi kita kan bukan begitu. Kondisi kita sifatnya kerjasama. Ya, kerjasama sebetulnya sangat natural. Apa yang saya punya, apa yang orang tidak punya, diketemukan di dalam kerjasama. Saya waktu itu punya ide bisnis AGK, partner saya saya anggap punya dana gitu loh. Jadi kan kerjasama. Nah, saya pengelolanya. Di bidang lain juga akan begitu, yang punya itu kan kayak dunia investasi kan. Investor itu kan begitu kan, orang punya modal ditaruh, asal orang kuncinya cuma satu, trust. Kalau orangnya yang pengelolanya bisa dipercaya sudah cukup, atau skill ya, artinya bisnisnya itu secara potensi layak dikembangkan, memang profitable gitu. Jadi beda konteks kalau itu. Jadi mungkin yang dimaksud itu supaya orang itu lebih serius itu semestinya orang punya ada sesuatu yang ditaruhkan gitu lah ya. Ya, ada yang dipertaruhkan. Kalau orang ya jadi nggak mikir gitu loh, wah ini toh nggak ada duit yang kita jadi bisa sembarangan, bisa manajemennya bisa ngawur. Mungkin konteksnya begitu, karena sangat masuk akal kalau itu sih.
Tapi karena kita belum punya pengalaman begitu, ya mungkin kan karena Pak Ilmi kan orang yang sudah cukup panjang dalam bisnis, ya saya kira pernah mengalami. Dugaan saya begitu. Karena kalau orang-orang udah mengalami itu kan sudah valid kan, jadi sudah terkonfirmasi. Jadi mungkin dia pernah dikecewakan bermodal berpartner dengan temennya yang tidak keluar modal. Dia mungkin merasa dikhianati atau gimana, merasa tidak dikelola dengan baik. Tapi Mungkin kan begitu. iya. Tapi kan sampean ini bergerak di usaha ya, F&B atau makanan lah ya. Sedangkan kan biasanya kalau orang usaha makanan itu hampir mustahil untuk membuat membuat sesuatu yang bisa dijual itu tanpa permodalan gitu kan. Masuk sebesar pun tanpa modal sampean. Ya itu tadi modal awalnya ada dari untuk beli peralatan dapur, untuk sewa, ada sebenarnya. Maksudnya tidak ada yang tidak ada itu dari sayanya secara pribadi. Oh, yang secara pribadi dari saya tidak, karena saya adanya gagasan dan jaringan. Waktu itu saya sudah punya jaringan supplier kambing, yang itu kalau dinominalkan juga cukup besar, karena kalau kita beli kambing modal awal, beli duluan, mungkin bisa puluhan juta untuk stok di kandang untuk yang bahan jualan itu. Teman kan waktu itu kita punya jaringan, teman bisa ngambil duluan, bayar belakangan. Nah itu kan termasuk modal kalau dalam bisnis. Wah itu kalau diangkakan di atas kertas ya gede. Nah, itu yang tidak terhitung. Di atas kertas nggak kelihatan, tapi nyatanya itu kalau kita nggak punya jaringan cukup besar. Dan tidak mungkin bisa bergerak kalau tidak punya jaringan itu. Karena modalnya lumayan gede, karena waktu itu kita hitung itu puluhan juta kalau bikin kandang, ya nyetok kambing, sewa tempat ya. Ya kita kemarin karyawan. Waktu saya memulai itu dari batas yang paling minimum, kontrakan seadanya, kandang seadanya, alat seadanya, tanpa freezer. Nah itu yang masya Allah. Padahal kan berkaitan dengan daging mentah itu kan kayaknya sulit gitu kalau misalkan tanpa pendingin. Ya namanya daging itu kan pasti cepat cepat basi lah dia ya. Ya karena itu dulu kita mulai melaksanakan ini karena ya itu tadi tanpa modal, tanpa skill juga. Nah kita skill. Kita cuman berdasarkan pengetahuan menyaksikan, tapi belum mempraktekkan. Jadi kita memotong, menguliti, membersihkan usus sampai bikin, waktu itu menunya utamanya sate, bahkan sekarang juga masih sate, tapi dulu paling utama sate, karena itu yang kita tawarkan ke pelanggan. Kita sama sekali nggak bisa semua, ngarit semua. Ya, tapi alhamdulillah pelan-pelan kita belajar, makanya kuncinya di belajar sebenarnya. Dalam apapun itu, bisnis juga, selama kita masih mau belajar, ya insya Allah bisa. Ya, karena saya dari tidak tahu sama sekali mengelola kambing, memelihara kambing, memotong, menguliti, membersihkan usus, itu. Dulu karena tidak ada freezer, kita mulai, pernah kita motong sejam 9 atau 10 malam, atau jam 12 dulu ya. Karena kita asumsikan, karena kita belum ada freezer, kita asumsikan pekerjaan itu selesai sampai ke pengiriman. Motong, bersihkan usus, ngirim-ngirim sate, bakar sate sampai ngirim. Jadi pernah sampai hampir 2 hari saya nggak tidur karena ada pesanan beruntun. Bayangkan, masya Allah itu. Dulu sempat pernah hampir putus asa itu karena saking, tapi bukan itu kayak bikin putus asa itu ya. Itu masalah kerepotannya karena keterbatasan alat, keterbatasan skill. Alat itu kan misalnya freezer, kita nggak punya freezer. Jadi karena kita nggak punya freezer, itu tadi maraton atau kerjaannya harus dalam lagu itu kayak medley gitu, harus nyambung dari motong, bakar sampai pengiriman. Karena kita nggak, kalau kita ada freezer sekarang kan
kita potong H-1, kita kerjain, simpen dulu, besok dikerjakan sesuai pengiriman. Ada jeda untuk istirahat lah ya. Ada jeda untuk istirahat, karena kita ada freezer santai. Karena dulu nggak ada freezer, bayangin, freezer nggak ada. Jadi kita harus maraton, harus nyambung terus dari motong, ngulitin, bersihkan, nusukin sate, sampai bakar, sampai mengirim. Batas sampai matang harus maraton. Nah itu Masya Allah. Tapi alhamdulillah bisa dilewati walaupun kayak tengah mati capeknya. Terus yang bikin sebetulnya agak dulu saya ngedown dalam bisnis ini tuh pernah satu kejadian itu tidak ada atau kita bikin selamatan pakai kambing yang agak sakit. Nah, waktu itu kebetulan lagi ada musim penyakit apa dulu yang mau wabah itu. Rabies bukan rabies, yang di kambing itu apa ya? Antrak betul itu antrak. Antrak di sapi juga kan? Iya, waktu itu ada penyakit antrak yang cukup heboh. Nah, kebetulan kita untuk selamatan acara kita kan ada di lingkungan kampung, jadi kandang kita atau workshop kita, tempat kerja kita itu di lingkungan kampung. Kita belum bikin selamatan dengan warga sekitar. Nah, kita membuat selamatan karena di awal kita juga nggak punya modal. Kebetulan ada kambing sakit, kita potong kambing itu. Kambing sakit itu waktu itu udah nggak bisa jalan. Kita potong, kita masak menunya, ya kita menu semur gitulah, kecap. Jeda malamnya atau besoknya, teman saya di kandang itu ada yang mengeluh sakit. Nah, ikutan sakit. Sebetulnya dia kru juga, bukan kru tapi ada tinggal di sekandang dengan kita, satu lembaga dengan partner kita, bisnis kita yang dia guru sebetulnya, tapi tinggal bareng kita. Dia ikut menikmati masakan itu. Dia mengeluh sakit, sambil dia menyalahkan kita. Ini gara-gara kambing sakit kemarin ini, wah. Di situ saya jadi kambing hitam. Kambing sakit jadi kambing hitam. Ya, takut itu kalau itu antrak. Sampai saya telepon teman saya yang biasa main kambing, yang biasa miara kambing. Betul nggak kira-kira ini antrak yang kita khawatirkan? Kalau betul antrak kan karena menular ya. Betapa. Tapi sebetulnya menular nggak sih ke orang? Tapi kan ini barang yang kita masak yang cukup menunya menu masak sempurna kan kalau bukan sate. Kalau sate kan mungkin tingkat kematangannya kalau di barbeque, tapi ini kan dimasak dengan panas yang tinggi, ya Allah mati. Tapi sebenarnya masak atau motong hewan yang sakit itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Ya, asal tidak membahayakan kan nggak masalah. Kalau dalam tadi itu kan konteksnya kita sebagai pengusaha rintisan yang memang untuk menekan budget kan, karena ini kebetulan ada kambing kurang sehat. Ya dalam konteks peternakan juga kalau ada kambing yang sakit, yang misalnya patah kaki dan sebagainya kan memang dipotong. Ya, jadi mungkin secara manajemen kandang itu sudah benar, asal dengan catatan itu bukan sakit yang berbahaya. Makanya harus diidentifikasi asal sakit-sakit biasa, sakit yang bukan yang berbahaya, kategori berbahaya, ya tidak masalah kan. Karena memang kambing itu untuk salah satu metode untuk menekan kerugian kan juga dipotong, jadikan daging, dimasak. Artinya jadi duit gitu loh. Berarti toleransi sakitnya itu mungkin ya kayak sakit-sakit yang ya bisa yang tidak berbahaya. Kalau levelnya yang berbahaya ya misalkan tanduk patah, kaki pengkor gitu. Itu kalau misalkan dijual pasti nggak laku itu. Bisa jadi nggak laku ya. Ya memang lakunya jadi daging. Kalau laku dalam arti kambing hidup ya nggak laku. Karena pasar itu kan tergantung kebutuhannya. Kalau yang dia mau jual beli hidup ya pasti kalau yang cacat-cacat pasti dihargai rendah. Karena dia nanti jatuhnya ke karkas atau daging, tulang daging, kambing pedaging lah, kambing sayur bisa dikatakan begitu. Jadi bukan beda pasarnya nanti. Kalau yang hidup sehat kan untuk yang akikah, kurban dan sebagainya, yang untuk acara. Kan yang paling kita tahu kan kesehatan itu yang terlihat secara fisik ya. Kalau dalam kan kita nggak tahu, misalnya kan suka kadang-kadang kita ketika kita potong, kita bedah,
paru-parunya agak bermasalah. Kalau yang seperti itu kan kita nggak tahu ya. Kalau secara fisik kita lihat cukup sehat ya, insya Allah nggak masalah. Yang bisa kita lihat di permukaan. Kecuali ada wabah yang berbahaya, misalnya kayak ada apa PMK, antrak dan sebagainya. Yang itu yang kita misalnya peternak di level bawah kan mungkin pemahamannya agak kurang. Ya. Mungkin nanti dinas terkait atau dokter hewan yang memantau akan memastikan lebih jauh. Tapi balik lagi ke Mas Roni, sejarah sampean mulai bisnis itu kan tahun 2011 2012 ya. Berarti udah belum nikah ya waktu itu ya? belum nikah, Belum jadi Nah. menjelang ya belum ada rencana nikah, tapi menjelang nikah. Nah, Berarti sekitar pertengahan 2011 kayaknya. Nah, awal ngerintis itu kan berarti pasti lah ya. Kalau istilah Jawanya itu kan babat alas gitu lah ya. Nah. Lagi fase terberat-beratnya gitu. Ya mungkin nggak ada sesuatu yang bisa tunjukkan ke orang-orang gitu. Nah, reaksi calon mertua sampean dulu gimana? Enggak, Lihat calon menantunya itu tukang kambing. sebelum itu sebetulnya kalau rintisan ini sebelum mengenal calon istri, jadi dulu memang kita ya untuk nyambung hidup aja kita berusaha, kita ada ide ini kita eksekusi, ya kita belum tahu hasilnya. Dalam perjalanan terus ada komitmen dengan calon istri ya, jadi menikah di akhir tahun bulan November. Kalau rintisan awalnya dulu ya memang serba terbatas, skillnya terbatas, motong belum bisa, ngulitin masih sering bolong-bolong ke kulitnya kulit kambingnya itu, bersihin usus nggak karu-karuan, mandi kotoran kambing kita waktu itu, karena ada triknya semua itu, membersihkan usus itu kalau nggak bisa ya muncrat ke ke muka. Tapi mungkin secara umum akan kalau persepsi tukang kambing itu emang akan cenderung tidak Kelihatan tidak keren lah ya. Tidak high profile. Tapi kan itu nanti hasilnya yang menentukan. Lihat dulu dong dompetnya itu kan. Kalau hasilnya bagus kan orang juga akan respect juga. Atau malah heran, tukang kambing kok bisa ada hasil begitu kan. Mungkin heran juga. Kita orang Jepara sebetulnya kan basicnya juga tukang, cuman tukang ukir. Saya dari dulu memang sebetulnya saya bisa ngukir, bisa di dunia perkayuan cukup lama juga. Cuman merasa tidak nyaman dengan dunia kayu karena kotor, debu. Itu dulu memang jadi jadi kerenteknya di benak saya itu kayak bukan passion gitu. Kayaknya nggak cocok saya main kayu. Memang nggak senang gitu. Padahal sampean main kambing juga bukan bakat juga. Mungkin dulu waktu kepikiran di kayu itu belum kepepet mungkin. Belum kepepet. Begitu melihat dunia perkambingan kayaknya udah kepepet, kayaknya nggak peduli dengan bakat lah. Lebih ke nggak suka karena berisiknya. Nah, di dunia kambing walaupun orang bilang bau, tapi kan nggak berisik. Berisik dalam arti mesin ya. Saya kurang suka dengan mesin dan debu. Nah, itu ada di dunia kayu. Mesin dan debu. Debu itu nggak nyaman, mesin itu berisik. Nah, itu yang makanya itulah kayaknya. Di samping memang saya keterampilannya juga bukan orang yang tipe terampil, jadi keterampilannya biasa-biasa saja. Pernah belajar nuka nggak berhasil, belajar nata juga gitu-gitu aja. Dalam bisnis ini sebetulnya dulu ada waktu habis menikah itu kita kalau yang betul-betul fight itu di bisnis ini modal uang amplop dari pernikahan sebetulnya dulu itu yang nggak seberapa, 1 jutaan, 1,5 juta gitu dulu. Kita bawa ke Jakarta. Karena sebelumnya kita agak galau karena partner yang sebelumnya minta putus, jadi kerjasamanya dicukupkan, diselesaikan menjelang kita menikah. Jadi saya menikah itu dulu
statusnya pengangguran. Hmm. Jadi agak ada galaunya juga dulu waktu menikah itu. Nah, ketika habis menikah baru mikir ini, wah gimana nih, mau kembali lagi ke Bogor atau mencoba peruntungan di Jepara, di kampung waktu itu. Nah, selama mikir itu dalam beberapa hari itu, kebetulan ada telepon masuk, ada pelanggan dari Bogor, Pak minta dilayani tanggal sekian. Ya, karena kita biasa biasa bilang ya aja, siap, insya Allah. Sebentar, kok bisa orang tahu teleponnya sampean gimana itu? Waktu zaman perintisan yang beberapa bulan itu kan nomor yang tertera di publikasi, di banner-banner yang kita sebarkan di marketing, di pemasaran kan nomor saya. Nomor pribadi ya. Walaupun alamat yang ditampilkan adalah alamat kantor dari partner saya yang di ruko, yang di kandang itu kan karena sudah bukan milik saya, milik partner saya itu yang ditampilkan, tapi nomor milik saya waktu itu. Jadi itu yang dihubungin orang. Itu ada. Berarti bisa dibilang sampean ya, co-founder lah ya. Ya, itu kan barengan. Iya, karena kan sifatnya bukan apa namanya? Bukan karyawan kan, tapi kayak kita ngerintis bareng-bareng. Nah, ngerintis bareng-bareng. Saya punya ide, saya di sana punya dana. Kebetulan waktu itu nomor yang dipakai untuk marketing, untuk pemasaran adalah nomor saya. Nomor itu dapat. Mungkin bahasa kerennya kalau sekarang startup kali ya. Startup, cuman bergeraknya di perkambingan. Gitu. Startup konvensional gitu. Terus gimana habis ditelepon pelanggan? Ya akhirnya kita berangkat ke Bogor, naik bis, belum punya kontrakan. Waktu itu kita kan berbagi aset, ada aset beberapa. Oh iya, kita waktu itu sudah mulai punya freezer. Nah, waktu itu saya mengambil beberapa peralatan, wajan mungkin atau apa, ditambah freezer. Karena menurut saya itu freezer itu yang utama, karena dulu saya pernah trauma nggak punya freezer. Dalam bagi hasil itu apa kuno gini istilahnya, pecah kongsi itu, berpisah itu, kita mengambil freezer, dapat bagian freezer untuk bagi aset yang lama kita bergerak itu. Ya belum banyak asetnya, cuman ada yang dibagi lah. Yang kita waktu itu ya kita anggap cukup fair gitu. Itu yang unik lagi itu, kita waktu itu karena kita belum punya kontrakan, belum punya dapur untuk masak. Waktu itu saya mendekati warteg, pemilik warteg. Bu, karena punya alat masak ya. Sekalian yang masak juga. Bu, boleh nggak Bu, saya nitip masak di sini Bu. Monggo, kalau soal harga monggo saya ikut, nanti berapa gitu saya. Akhirnya gampang itu saya potong di tempat lama, saya bawa dagingnya di warteg itu, dan alhamdulillah dimasak. Dan kebetulan yang pesen itu dekat dengan warteg itu. Alhamdulillah ya. Itu pun kita nego karena dulu minta menu sate, kita belum siap peralatan semuanya karena itu kan perlu waktu, perlu tempat dan sebagainya. Terus apa kalau bukan sate? Kita nego semur dan gulai. Jadi yang bisa diselesaikan dalam satu dapur. Jadi ada tantangannya yang berat di awal begitu, dan itu kita bisa jadikan modal untuk nyari kontrakan. Akhirnya kita punya kontrakan di daerah belakang komplek perumahan Gria Bukit Jaya. Selama setahun kita di sana. Akhirnya pindah ke sini, ke Kampung Sanding 2. Tahun berikutnya. Alhamdulillah. Kontrak beberapa tahun, ada 4 tahunan mungkin, kemudian kita bisa membangun rumah sekaligus kandang yang pertama sekitar 2016. Jadi ada jeda 5 tahunan ya, 2011 kita mulai, 2016 kita sudah mulai membangun. Jadi dalam 5 tahun kita bisa membangun home base baru, rumah campur, ada karyawan campur, ada kambing juga, ada dapur juga. Saya jadi
nggak kebayang itu gimana repotnya sampean apa namanya tanpa freezer itu memproses kambing dari hidup sampai masak itu kan ya kebetulan saya juga pernah menyaksikan langsung gitu maksudnya proses dari kambing masih hidup masih utuh kemudian dipotong diolah dimasak diantar itu kan prosesnya panjang banget dan nggak bisa maraton gitu ya kalaupun bisa maraton itu pasti capek banget gitu itu kalau misalkan oke lah kalau misalkan cuma 2-3 ekor lah kalau misalkan pesanannya lebih dari itu waduh gimana itu nasib ya Itulah. tantangan Jadi, itulah yang kita disebut modal juga. Jadi endurance itu, kemampuan bertahan itu juga penting di dalam mengelola bisnis. Jadi, mungkin kalau kita mentalnya nggak bagus juga apa akan menyerah dengan keadaan seperti itu. Cuman karena kita punya modal lah itu. Kalau dibilang modal yang tidak berupa uang itu di situ. Jadi modal tidak semata-mata uang. Uang pun kalau kita mentalnya nggak bagus juga. Nah, itu tadi kan kita karena keterbatasan, karena nggak punya yang nggak punya peralatan yang mendukung itu. Tapi ya pekerjaan harus berjalan ya. Begitulah caranya maraton. nggak kepikiran nyari pinjaman ya yang sampean ya Karena waktu itu partnernya tidak setuju untuk intinya itu dibikin besar dulu kira-kira gitu, baru alat-alat itu menunggu menyusul kira-kira gitu idenya si partner ya gitu. Resikonya kita berpartner adalah beda pikiran. Apalagi kalau partner kita tidak tahu kondisi lapangan. Apalagi kalau partner kita tidak ngerti problem-problem di lapangan. Nah, itu mungkin masalahnya mungkin. Dia lihatnya dari sisi di atas kertas bahwa orang berbisnis itu kalau sebelum besar ya nggak usah beli alat. Dari sisi itu benar. Dari sisi permodalan bahwa modal itu tidak boleh. Ketika saya mendampingi teman yang membuka usaha baru juga begitu. Waktu itu ada teman juga yang buka kambing akikah di sana. Saya juga menasihati yang sama. Intinya kan untuk memperpanjang nafas. Sebenarnya dari sisi keuangan benar. Tapi operasional itu yang juga harus diketahui. Kalau itu mutlak mestinya ya itu harus. Nikmat partner kita mungkin tidak memahami operasional itu. Jadi dianggapnya gampang dan santai. Jadi mungkin ada kayak semacam peralatan yang emang apa core gitu ya. Misalkan peralatan masak, terus kendaraan buat transportasi itu kan ya, bagian dari ini masuk inti proses prosesnya kan. freezer itu. Cuman Masuk freezer juga. nah, cara pandangnya partner kita karena dia tidak mengerti operasional, dianggapnya itu Additional gitu ya. addisional yang bisa bisa. Di sisi ekstrimnya ya, yang nyatanya kita bisa berjalan dalam beberapa bulan itu. Tapi betapa tersiksanya orang di lapangan itu yang tidak diketahui oleh, karena dia tidak pernah terjun di dalam operasional itu, dia taunya dari jauh. Ya kita sudah menyampaikan anunya sih, cuma kita tidak pendekatannya keuangan. Dari sisi keuangan benar bahwa memang kita belum leluasa secara modal. Ya, dari sisi keuangan. Tapi kita waktu itu dalam berjalan selama saya kelola sih tidak negatif. Artinya operasional tetap Nggak minus ya? cover, nggak minus. Sebenarnya itu dari sisi bisnis sudah bagus, walaupun memang tidak menggembirakan. Itu pun banyak faktor karena kita juga marketingnya sangat terbatas, biaya marketingnya sangat minim. Jadi murni mengandalkan dulu kan misalnya peralatan-peralatan atau penyokong pemasaran kan, misalnya bikin buku, bikin Flyer, banner, bikin macam-macam, bikin brosur mungkin itu ada tapi terbatas. Buku akikah kita juga dulu belum bikin. Jadi waktu era-era awal dulu sekitar 15 tahun yang lalu itu yang digunakan oleh para pemain akikah pada umumnya. Bahkan ada yang iklan di media cetak waktu itu, yang kelas-kelas besar itu, di media cetak yang keislaman itu cukup kencang. Di Hidayah, majalah Hidayah gitu, itu sudah mulai banyak orang iklan.
Nah, saya muncul dengan ala kadarnya serba terbatas dengan iklan yang itu juga mungkin yang tidak mengganggu performanya, tidak bisa meningkat secara drastis juga di situ. Jadi sangat lambat. Tapi alhamdulillah ya menurut saya tidak buruk karena dengan keterbatasan itu bisa hidup dan tidak negatif itu kan menurut saya cukup bagus. Cuman waktu itu karena partnernya tidak puas, tidak merasa underperform, di bawah performa ya minta putus dan kita ya sudah kalau minta putus. Ngelihat apa namanya pengalaman orang-orang merintis bisnis sampai mereka berhasil itu kok bagi kita yang awam dan belum pernah memulai bisnis itu kayaknya serem juga ya. Maksud sampai gimana? Sebetulnya begitu itu enggak Apakah bangkrut itu wajib ya? Nah itu kan kesalahan itu kalau kita mewajibkan hal yang tidak wajib itu. Tapi kan kalau emang situasinya sangat tidak menguntungkan kan bisa aja dengan natural bangkrut sendiri gitu kan. Ya, setiap orang akan punya perjalanan sendiri. Tapi ya sebetulnya tidak ada yang seragam. Yang seragam mungkin perjuangannya ya. Saya sepakat di perjuangannya, tapi apakah orang harus rugi, harus bangkrut ya enggak juga. Nyatanya saya nggak pernah rugi. Alhamdulillah. Dalam arti selama saya sejauh ini ya dari awal sampai sekarang bahwa awal-awal kita buka itu sekian bulan sekian dalam 1 bulan pertama misalnya punya pasaran cuma di ujung bulan waktu mau bayar kontrakan ya akhirnya kebayar, akhirnya kan nggak negatif kan. Jadi ya Allah belum pernah rugi dalam arti harus nombok gitu. Jadi setiap orang akan punya perjalanan sendiri dan sendiri ya. Karena takdirnya lain-lain dan mungkin karakter bisnisnya kali ya. Nah, itu yang mungkin membedakan. Kalau yang dibicarakan ada bisnis yang Model bisnis ya maksudnya. model bisnis. Dunia misalnya saya pernah dapat cerita misalnya ada teman yang main bisnis ayam misalnya. Ayam itu juga up and down-nya tinggi sekali. Dalam sekian tahun dia bisa mungkin punya ribuan ayam. Ketika kena wabah, bisa dalam hitungan hari bulan bangkrut. Jadi bisa kaya sekali, bisa bangkrut sekali. Jadi mungkin bisnisnya juga berpengaruh. Atau kalau ada orang yang punya bisnis yang resikonya tinggi, investasi, misalnya main saham dan sebagainya itu juga returnnya tinggi, resikonya juga tinggi. Jadi High return ya. high risk high return. Nah, kalau yang sifatnya tradisional sih kayak kita misalnya Akika insya Allah menurut saya bukan yang punya resiko yang tinggi. Bisnisnya juga menurut saya sangat berpengaruh. Tapi orang juga tidak akan punya seragam kondisi yang seragam. Karena situasinya pasti seragam, startnya berbeda, kondisi waktunya pasti berbeda. Tapi mungkin kalau di bisnis serupa mungkin bisa ada mirip-miripnya. Orang itu kan bisa bangkrut itu kan juga kalau misalnya dia, apalagi kalau misalnya dia cara startnya sudah mulai dari utang. Misalnya dia bisnisnya kategori risiko tinggi, kemudian dia startnya dengan utang, apalagi dengan variabel-variabel yang dengan perhitungan yang kurang matang mungkin, nah itu mungkin yang bikin terperosoknya makin dalam. Tapi itu pelajaran masing-masing akan karakter orang juga kan. Kalau terus terang saya pribadi bukan yang tipe pengambil resiko tinggi, jadi ya bisnis ini saya kira cocok buat saya gitu. Lebih konservatif lah ya. Konservatif, boleh dibilang bisnis konservatif. Tapi kan sebenarnya model bisnis sampean juga kan kalau catering itu kan bergerak di dunia makanan itu kan sebenarnya cukup ketat juga harusnya ya persaingannya. Iya. Tapi kenapa bisa sampean bisa Alhamdulillah. Ya di dunia ini juga ada yang up and down juga, yang gulung tikar juga cukup banyak. Mungkin karena belum didata aja ya. Jadi yang naik ada, jadi mungkin fenomena ini juga ada di dunia yang lain juga, di bisnis yang lain. Jadi di kita juga
beberapa teman saya yang saya kenal juga belum pikan. Yang naik juga ada. Yang lain ada, yang saya kenal, yang belum pikan juga ada, yang bertahan juga ada. Jadi sepertinya kalau ini masalah bertahan ini masalah hukum alam juga. Kalau yang tidak punya fondasi yang bagus, tidak punya apa Mental. inovasi yang bagus, Mental juga. mental bertahannya juga. Kalau orang mentalnya lemah juga. Jadi kalau yang punya fondasi yang bagus, insya Allah masih bertahan. Karena ini kan makin kesini kan makin butuh inovasi yang tinggi. Nah, persaingan makin ketat, makin banyak yang inovatif, yang muda-muda, anak baru dengan inovasinya, dengan modalnya, apalagi ada mungkin pemodal besar yang mulai masuk juga ke dunia ini. Itu juga tantangan tersendiri. Jadi bila dibilang ini bisnis modal amplop kawinan, boleh dibilang gitu. Jadi waktu itu kita punya kalau nggak salah antara 1 juta sampai 1,5 juta kita bawa ke Bogor sini, ke Jakarta. Kita gunakan itu untuk bayar kontrakan, untuk bertahan hidup selama mungkin di awal-awal bulan itu yang memang kita juga jarang ke sana. Tapi alhamdulillah selama ada di awal-awal kita membuka itu yang pure bukan dari kita ya kan, sebelumnya kita kan partner dengan kawan, dengan partner kita. Nah yang setelah menikah 2011 setelah November itu kan Owner ya. kita sudah mandiri, betul-betul mandiri. Nah itu pun kita mungkin hampir sebulan nggak ada pesanan. Tapi alhamdulillah di ujung kita waktu bayar kontrakan misalnya besok gitu, alhamdulillah tuh hari itu ada telepon masuk. Saya ingat betul dulu itu Brimob yang di Ciluar sana. Sejauh itu dia kesini. Itu Padahal Ciluar kan jauh loh dari sini. tahu, makanya nggak tahu dia lihat di banner di mana. Waktu itu kita iklannya kan ada banner pohon. Dia lihat terus dia kesini. Waktu itu kambing mentah malam waktu itu. Nah, dia pesan, dia DP 500.000. Kita dulu kontrakan 500.000 bisa kita buat bayar kontrakan. Kira-kira itu Brimob itu diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Sampai dari kelaparan ya. menyambung hidup. Jadi alhamdulillah waktu itu. Dan tapi itu jadi masih ada catatan lagi itu. Ketika pulang dari ngirim itu, wah kita kan senang, ada duit waktu itu sekitar mungkin 2 jutaan atau berapa. Nah, kita ada niat pengen mentraktir istri bakso atau mie dulu dia di warung Panggalan tenda kaki 5 begitu. Asik kita makan. Celayan. Bakso mie ayam waktu itu kalau nggak salah. Nah, di sela-sela makan itu ada tukang pengamen. Nah, kita kasihlah beberapa duit ala kadarnya. Nah, ketika kita pulang mau tidur, kaget dompetnya nggak ada. Waduh. Jadi setelah kita ingat-ingat kayaknya pas kita ngasih pengamen itu, entah saya yang lupa, entah ada yang dapat. Ya dugaan saya sih, saya bisa jadi karena lupa memasukkan lagi, karena posisi kita lagi makan terus ada pengamen kan agak terpecah konsentrasinya kan. Nah, mungkin kita lupa memasukkan lagi ke kantong celana. Berarti hilang sedompet-dompetnya itu ya? Hilang sedompet-dompetnya. Lumayan ada nilainya 2 juta sampai 2,5 karena waktu itu ya biasa duit ala kadarnya kan kita bawa di dompet kan. Belum punya omongan waktu itu ya? Belum, jadi masih baru. Nah, sampai kita kembali ke tukang baksonya, dia bilang tidak ada, tidak tahu ya. Sampai istri saya minta sumpah-sumpah. Tukang baksonya disumpah juga, ya sudahlah. Ya ada 2 kemungkinan, bisa jadi tukang baksonya ngelihat diambil atau orang lain. Nah, kan sama-sama nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah kita walaupun berat ya kita relakan. Terus puasa lagi dong. Jadi cobaannya lumayan. Nah, cobaan keduanya itu yang cukup besar di awal. Cobaan keduanya pas waktu itu sudah ada. Jadi kalau di awal-awal itu yang gangguan yang cukup
diingat itu kehilangan duit yang cukup besar waktu itu uang segalanya itu. Jadi gangguan itu yang paling kita ingat, kehilangan duit, modal segalanya 2 jutaan itu, 2,5 sampai 2 juta, 2 jutaan lah. Sama motor yang di tahun-tahun pertama itu sangat penting karena kita nggak ada kendaraan lain. Ya itu kendaraan perang satu-satunya kan. Kalau nggak ada itu repot banget. Ya alhamdulillah akhirnya ya kalau direlakan katanya diberi kembalian yang lebih baik, lebih banyak. Beneran sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita relakan dan dikembalikan lebih banyak. Tapi saya jadi teringat apa namanya, kayak Gojek itu kan dia punya driver pertama gitu ya, dan mereka itu kayaknya sangat berkesan gitu dalam perjalanan sampai perusahaan itu jadi besar gitu. Terus sampean masih itu inget nggak atau masih kontak-kontakan sama pelanggan pertama kan? Wah ini penyelamat hidup saya nih gitu. Iya. Kalau namanya agak lupa tadi Pak Brimob tadi ingat betul. Terus pelanggan pertama saya masih namanya Pak Asrofi yang di waktu saya masih partneran, tapi kalau sudah ini ya berarti yang Brimob itu waktu kayak saya sudah mulai mandiri ya. Kalau yang pelanggan yang waktu saya masih bergabung dengan Pak Tar itu ya Pak Asrofi saya masih. Jadi rumusannya begini, kalau kita di zaman-zaman yang tidak enak itu banyak yang kita ingat karena itu masa-masa penderitaan itu pasti banyak diingat. Sama di negara ini juga begitu, zaman kemerdekaan juga orang-orang yang menderita bareng-bareng itu pasti diingat karena kawan yang bisa diingat itu pas penderitaan. Kalau pas senang-senang udah agak susah ingatnya. Kalau menderita itu Justru kalau pas lagi menderitanya itu jiwa survivingnya itu tinggi dan otak kreativitasnya itu main gitu. makanya modal yang terbesar menurut saya kalau yang secara personal saya punya mungkin di survival mode-nya itu, mode survivalnya itu mungkin karena kita sudah dididik dari kecil survive itu mungkin kalau dibilang modal yang lebih besar. Kalau soal dana dan lain-lain itu kan sebetulnya teknis dan bisa diusahakan dengan kerjasama dengan yang lain. Makanya kalau ada orang yang terlalu terpaku pada modal yang bersifat duit itu sebetulnya tidak tepat, walaupun itu juga perlu karena ini yang namanya usaha juga memang butuh duit. Tapi karakter tidak mudah menyerah, endurance, bertahan dalam kesulitan itu saya kira itu karakter yang penting dimiliki untuk kalau pengen berbisnis. Jadi tidak mudah menyerah, kita kesempatan yang ada itu kita maksimalkan sebesar mungkin. Alhamdulillah jadi jalannya. Ya, tidak pernah ada jaminan akan berhasil, tapi ya dari kalau kita berkaca misalnya saya pribadi begitu ya itu faktor-faktor yang mendukung, walaupun tetap garis besarnya ya Allah yang menentukan semuanya. Opini sampean tentang Genzi. Gimana kan kalau sampean tadi bilang bahwa untuk merintis usaha dari bawah itu emang berat gitu ya, butuh jiwa survival yang tinggi, kreativitas yang tinggi, mental yang kuat. Dunianya pasti berubah, tantangannya pasti berubah. Tapi menurut saya secara umum akan sama sebetulnya, karena bertahan mode survival, bertahan dalam kesulitan itu kan selalu itu dipakai di sepanjang zaman menurut saya. Cuma bentuknya mungkin berbeda. Misalnya kalau orang dia memang berkutat di dunia startup yang dunia digital kan pasti pusingnya lain dengan orang yang tukang campaign. Jadi menurut saya secara prinsip tidak akan berbeda. Walaupun meskipun dia baru yang disebut Gen Z, asal Gen Z-nya itu memang betul berusaha nyemplung di dunia yang real, dia akan mengalami hal yang serupa. Dia akan tertempa dengan tekanan mental, dengan kesulitan-kesulitan, dan itu yang mendewasakan. Pasti yang Gen Z yang berhasil pasti yang begitu. Nggak mungkin yang cengeng, nggak mungkin. Ya, meskipun mungkin capeknya lain, stresnya lain, tantangannya lain pasti, dan mungkin generasi tua kan nggak terlalu tahu semacam apa, tapi
landscape bisnis yang baru, dunia bisnis yang baru. Tapi semangat dasarnya aku yakin sama, spiritnya sama soal bagaimana bertahan dalam kesulitan, survival, bagaimana tetap bergerak, tetap maju, tetap. Saya kira sama. Saya kok tidak underestimate kepada bahwa memang faktualnya sekarang banyak yang begitu mungkin iya. Tapi itu kan ini kan dunia yang peralihan, kan ada dunia yang masih masih cara lama, ada yang halu, ada tabrakan tradisi itu saya kira itu hal yang wajar. Tapi kalau dia betul-betul Gen Z itu Gen Z yang berhasil, ya kan generasi lama yang tidak berhasil kan juga banyak, yang letoy juga banyak. Nah yang berhasil yang tangguh kan, yang punya jiwa survival yang tinggi, punya daya juang yang tinggi. Memang orang dulu nggak ada yang gagal, kan ada yang gagal juga kan, yang tidak punya mental yang bagus. Sama Gen Z juga begitu. Gen Z kalau yang tidak punya mental bagus dan dipertahankan pasti tidak berhasil, dijamin. Itu tidak, itu hukum alamnya. Tapi kalau Gen Z-nya yang fight, yang berjuang, yang memperjuangkan mimpi-mimpinya, saya kira akan menemui hal yang mirip dengan orang dulu, ya kecapean, ya tantangan, ya stres dan sebagainya. Itu kan makanan sehari-hari bagi para pejuang kan. Pada dasarnya berarti sama ya, harus punya mental yang kuat seperti Saya kok berkeyakinan begitu. Memang saya tidak bisnis yang dunia anak sekarang kan tidak terbayangkan orang zaman dulu kan. Kan kita nggak tahu tingkat stresnya kayak apa, tingkat tantangannya kayak apa. Tapi garis besarnya kita pasti yakin kalau ya ini sifatnya keyakinan. Ini aksioma menurut saya sih. Aksioma apa ya? Hal yang harus dipercaya, rumus umumnya, hukum besinya adalah ketika orang berusaha akan mendapatkan banyak tantangan. Ketika orang berjuang akan mendapatkan tantangan. Bagaimana Anda bertahan dengan tantangan itu, menyelesaikan tantangan itu, itulah kuncinya kan, kira-kira gitu. Itulah jalannya. Kalau bisa melewati jalan itu ya insya Allah berhasil kan begitu. Saya kira rumusan pokoknya sama, walaupun nanti bentuk lahiriahnya berbeda, stresnya berbeda. berarti generasi old dan generasi dan Gen Z tantangan zamannya beda ya. Semangatnya nanti yang akan bisa diambil garis benang merah. Asal orangnya tekun, asal orangnya bekerja keras, insya Allah tidak menutup kemungkinan. Kan nggak mungkin kan, ini generasi kan harus berkelanjutan. Nyatanya kan di dunia manapun itu bisnis kan anak-anak baru kan bermunculan dan bagus. Artinya itu kan juga pertanda kalau dibilang nggak bagus gimana, nyatanya dia punya prestasi kok. Gitu. Tapi pengalaman sampean gimana? Punya pengalaman ini nggak? Karyawan Gen Z atau karyawan yang agak old gitu? Bedanya apa? Iya, memang kalau dari zaman memang Experience dari sisi owner ya? ya kenapa kita punya karyawan yang memang anak baru juga memang kurang perform. Tapi ya saya kira akan dengan perjalanan waktu, kalau dia makin dewasa juga akan tahu. Saya kira kalau dia tahu caranya bertahan hidup, caranya untuk maju harus bekerja keras, itu Mungkin itu PR buat generasi-generasi di atas ya, kayak saya dan kayak sampean juga ya, untuk ikut membimbing adik-adik Gen Z kita itu supaya punya mental yang bagus juga gitu. ya kalau tanggung jawab itu menjadi keluarga di setiap keluarga sebetulnya, untuk mewariskan itu. Ya kadang-kadang kita orang-orang terlena sih dengan itu PR, ya itu PR pribadi, PR banyak orang, terutama orang tua yang menginginkan generasi yang lebih bagus. Itu menjadi tantangan